kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari Kitab Perjanjian Baru, Roma 6 ayat 1 sampai yang ke-11. Namun sebelumnya kita berdoa memohon campur tangan Tuhan, memohon tuntunan Roh Kudus agar yang dapat membaca dan dapat mengerti isi daripada firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah yang maha baik, yang telah menjaga, melindungi kami sampai pada malam ini. Telah memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan, sehingga kami dapat malam ini dapat berkumpul untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Mampukan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini ya Tuhan, agar firman ini dapat disampaikan dengan penuh kebenaran, dan setiap orang yang mendengarnya dapat mengerti dan menjadikannya sebagai pedoman penuntun dalam kehidupan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari Roma 6 ayat 1 sampai yang 11 dengan judul Mati dan Bangkit dengan Kristus. Saya akan membacakan untuk kita semua. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita tidak menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikian adalah pasal pembacaan firman Tuhan pada malam ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini dunia ditakutkan, dihebohkan dengan sebuah virus yang dinamakan virus corona. Semua kehidupan, sendi-sendi kehidupan dunia seakan-akan menjadi lumpuh, seakan-akan tak berdaya ketika virus ini mewabah di seluruh dunia. Pada saat ini kita dituntut untuk memulai satu kehidupan yang baru yang disebut dengan new normal. Artinya kita telah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita, pola hidup lama kita, dan kita memasuki pola hidup yang baru. Kalau dulu mungkin sebelum ada virus, kita bepergian tanpa menggunakan masker, tidak selalu mencuci tangan. Tetapi sekarang setelah virus ini mewabah, kita akan memulai satu kehidupan baru di mana ketika kita bepergian, kita harus selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan,
untuk mendapatkan satu kehidupan kesehatan yang baru dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada malam ini, mati dan bangkit dengan Kristus. Mati berarti kita telah meninggalkan kehidupan yang lama kita. Ketika meninggalkan perbuatan-perbuatan lama kita. Ketika kita mengatakan kita mati bagi Kristus, mati dan bangkit bersama Kristus, artinya kita telah mati, kita telah meninggalkan perbuatan lama kita, dan kita akan memulai kehidupan yang baru yang seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan baru dalam hal ini kita melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan kehendaki. Ketika kita mengatakan bahwa kita telah mati, kita tidak lagi melakukan perbuatan dosa. Dosa sudah tidak lagi berkuasa atas kita. Ketika kita memilih untuk bangkit bersama Kristus, berarti kita telah dibenarkan. Kita telah dibenarkan karena kita telah memilih jalan yang benar, di mana Tuhan mengatakan bahwa tidak ada satu jalan pun kepada selain daripada aku untuk menyampai kepada Bapa. Jadi artinya ketika kita memilih untuk mengikut Kristus, itu adalah satu pilihan yang benar. Kita telah dibenarkan karena kita memilih untuk mengikut Kristus. Karena Kristus adalah jalan menuju Bapa di surga. Tidak ada satupun selain Kristus yang menuntun kita untuk sampai kepada Bapa di surga. Tetapi apakah kita tidak bisa melakukan dosa? Kita masih hidup dalam kedagingan. Pasti kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melahirkan dosa. Tetapi kita selalu berusaha, kita selalu belajar untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan seturut dengan kehendak Tuhan. Kita bisa mengalahkan perbuatan-perbuatan dosa kita. Kita tidak bisa tinggalkan itu. Asal kita mau untuk terus belajar untuk melakukan hal-hal yang baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat dalam Roma 6 ayat 1 mengatakan, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Pemahaman-pemahaman seperti ini, ada orang yang mengatakan seperti itu, tetapi sebenarnya pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang keliru. Karena perbuatan yang seturut dengan kehendak Tuhan, perbuatan-perbuatan yang Tuhan kehendaki akan mendapatkan kasih karunia. Tuhan akan mencurahkan kasih karunia kepada kita kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang seturut dengan kehendaknya dan melakukan kehendak Tuhan. Tetapi ada orang yang mengatakan bahwa biarkan kita berbuat dosa, pasti Tuhan juga akan mencurahkan kasih karunia, karena kasih karunia itu adalah hak Tuhan. Itu hak yang dimiliki oleh Tuhan, sehingga Tuhan memberikan itu kepada siapa saja asal Tuhan berkehendak. Tetapi kita tahu bahwa tidak mungkin Tuhan adalah Tuhan yang adil, yang tidak pernah memberikan karunia-Nya kepada orang-orang yang tidak melakukan kehendak-Nya, kecuali orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan. Seperti orang-orang pelaku-pelaku yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, tetapi Tuhan ingin memakai mereka, maka Tuhan akan menyurahkan kuasa Roh Kudus-Nya kepada mereka, untuk mereka dapat dipakai untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kita bisa lihat seperti Rasul Paulus
Ketika dia sebelum mendapatkan karunia dari Tuhan, curahan Roh Kudus dari Tuhan, dia adalah seorang yang jahat, yang selalu mengejar umat Tuhan. Tetapi ketika Tuhan berkehendak untuk memakainya, Tuhan curahkan kuasa Roh Kudusnya kepada dia. Jadi kita orang-orang yang melakukan dosa, yang banyak yang hidup dalam perbuatan dosa, mungkin berpikir itu kan kehendak Tuhan. Tetapi kita tidak tahu kehendak Tuhan. Kita tidak tahu Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus itu kepada siapa, orang-orang berdosa. Tetapi kalau orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatannya kehendak Tuhan, itu sudah pasti, jaminannya pasti Tuhan akan curahkan kuasa Roh Kudus, kuasa kasih karunia-Nya kepada kita, orang-orang yang melakukan kehendaknya. Dan dari curahan kasih karunia itu, kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Kita mendapatkan satu kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan di surga. Kita mendapatkan keselamatan. Jadi dari perbuatan-perbuatan yang dikehendaki Tuhan akan mendapatkan keselamatan. Dan keselamatan akan melahirkan kehidupan kekal bersama dengan Bapa di surga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, ketika kita setelah menjadi pengikut, kita telah bangkit bersama Tuhan, maka kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki Tuhan. Mungkin kita berkata bahwa kita orang yang masih hidup dalam dunia ini pasti melakukan dosa. Betul. Mungkin kita pasti melakukan kesalahan, kita pasti melakukan perbuatan dosa. Tetapi kemudian kita harus cepat bangkit. Kita harus cepat kembali dan melakukan perbuatan-perbuatan kebenaran. Karena kita masih hidup dalam kedagingan, sehingga kita masih ada kemungkinan untuk kita melakukan kesalahan. Tetapi kemudian kita harus melawan, kita harus belajar terus untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam Roma 6 ayat yang 13 mengatakan bahwa, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Kristus, Tuhan mengingatkan kita untuk jangan kita menggunakan anggota-anggota tubuh kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Perbuatan dosa, misalnya kita bisa menggunakan lidah kita salah menggunakan lidah kita untuk memfitnah orang, atau kita dapat menggunakan tangan kita untuk menyakiti orang lain. Tuhan tidak menghendaki itu. Tetapi Tuhan menghendaki kita untuk kita menggunakan anggota-anggota tubuh kita. Kita menggunakan anggota-anggota tubuh kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi kita terus belajar, kita terus berusaha untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan kita yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kembali kami menaikkan syukur kepada ya Tuhan Allah yang Maha Baik, yang telah menjaga menuntun kita, sehingga pada malam ini kami dapat membaca, dapat mendengar bagian daripada firman-Mu. Ya Tuhan, mampukan kami ya Tuhan agar kami dapat jadikan firman-Mu sebagai pedoman, sebagai penuntun di dalam kehidupan kami. Dan kami mampu untuk menjaga anggota-anggota tubuh kami untuk melakukan kehendak-Mu ya Tuhan.
Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Di malam ini Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat kami, jemaat GKP Teluk Jambe. Ya Tuhan, di dalam jemaat kami banyak pergumulan yang kami hadapi. Kami mohon Tuhan, Engkau mau hadir, Engkau campur tangan dalam setiap pergumulan kami. Karena kami yakin ketika Engkau hadir, ketika Engkau campur tangan dalam pergumulan kami, semuanya dapat terlaksana, semua dapat dilaksanakan dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, di malam ini Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini tersakit, baik yang dirawat di rumah atau yang terbaring di rumah-rumah sakit. Tuhan, kami yakin percaya Engkau kunjungi mereka, Engkau jamah mereka, karena kami yakin dengan kuasa, dengan Roh-Mu yang kudus yang Kau curahkan kepada mereka, mereka akan beroleh kesembuhan. Sembuhkan mereka ya Tuhan, agar mereka kembali dapat berkumpul, muji dan besarkan nama-Mu. Di malam ini Tuhan, kami mau berdoa untuk orang tua kami yang telah lanjut usia. Ya Tuhan, di saat kondisi-kondisi fisik mereka semakin melemah, tapi kami yakin tangan Tuhan selalu menopang mereka. Kuasa Roh yang Kudus selalu menguasai mereka, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan mereka dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, di malam ini juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang telah Engkau tambahkan usia, dan yang Engkau berkati mereka ya Tuhan. Kau ajari mereka ketika mereka menambahkan setahun usianya, mereka selalu memuji dan besarkan nama-Mu. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Di malam ini Tuhan, kami berdoa untuk pimpinan jemaat kami, Bapak Pendeta Alex Perdana Rumah 2 bersama keluarganya Tuhan, dan Engkau berkati mereka. Engkau berkati Bapak Pendeta dalam tugas pelayanannya, agar beliau dapat melaksanakan tugas pelayanan dengan penuh kasih. Engkau juga berkati keluarga yang mendampinginya, agar mereka dapat mendampingi beliau dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanannya. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Malam juga Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa kami yang pada saat ini dilanda virus. Kami yakin percaya Engkau selalu mampukan pimpinan-pimpinan kami agar mereka dapat mengambil keputusan, mengambil tindakan-tindakan yang seturut dengan kehendak-Mu, yang berpihak kepada rakyatnya untuk dapat memakmurkan bangsa ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus. Dan di dalam nama-Mu anak Yesus Kristus, kami mau berdoa seturut dengan doa yang diajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami pernah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.